Kepada Kak Andreas, saya persilakan. Mari teman-teman, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih dalam keadaan tubuh sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman. Wah, ini aku pertama kali menyampaikan sharing untuk teman-teman Home Nusantara 3. Dan saya berterima kasih ya untuk Koapet, buat pengurus Home, untuk teman-teman semua boleh mempercayakan saya di malam hari ini. Sama-sama kita boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Di sini saya sharing bukan berarti aku lebih bisa, bukan berarti aku lebih hebat, bukan berarti aku lebih jago ya. Tapi kita boleh sama-sama belajar bareng-bareng, kita saling melengkapi, kita boleh saling mengisi, biar kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Yesus, dan harapannya nanti kita bisa sama-sama saling sharing satu sama lain. Nah, tema yang diberikan ke saya adalah doa dan penyembahan. Ini coba saya share screen dulu. Ini udah kelihatan belum ya? Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita masih membahas tema ini, doa dan penyembahan, yang saya beri subtemanya doa yang benar, true prayer. Nah, yang kita sudah pelajari minggu lalu, teman-teman,
Kalau kita berdoa itu, apa sih doa itu, teman-teman? Kalau kita minggu lalu kita belajar, doa itu kita berdialog kepada Tuhan, ya kan? Kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, pada umumnya teman-teman, doa itu adalah bahasa agama. Setiap agama pasti melakukan hal ini, berdoa. Agama apapun, termasuk kita orang percaya, pasti akan melakukan doa itu. Nah, umumnya doa itu kalau diajarkan, itu pasti seperti kata-kata, hanya sebatas mantra atau kata-kata sakti atau jambi-jambi begitu. Atau mungkin hanya sekedar permintaan seseorang terhadap yang dia sembah. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita mau pelajari secara mendalam di dalam hidup orang Kristen, orang percaya, doa itu menuju pada relasi kita sama Tuhan. Doa itu adalah hubungan kita kepada Tuhan, yang dimana hubungan itu pastinya akan dipengaruhi oleh kedewasaan rohani kita, kedewasaan rohani seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Nah, karena doa itu adalah hubungan, berarti ada dua kepentingan yang terjadi, teman-teman. Ada kepentingan dua arah yang dipersoalkan, yaitu kepentingan kita dan kepentingan Tuhan. Kalau misalnya kita melihat fakta hidup ya teman-teman, kalau seorang anak yang masih usianya 5 tahun, 7 tahun, waktu dia ngobrol dengan orang tuanya, yang dibahas itu pasti apa sih? Yang dibahas paling minta es krim, mau dibelikan ini, mau dibelikan ini itu, ya kan? Pengen dibacain cerita, pengen jalan-jalan, pengen permen. Itu anak usia 5-7 tahun. Atau anak. Nah, semakin meningkat, pasti apa yang didialogkan dengan orang tuanya berbeda. Apalagi anak usia 35 tahun, 40, pasti sudah dialognya dengan orang tua sudah sangat berbeda. Sudah lebih mementingkan kepentingan keluarganya, mungkin lebih mementingkan kepentingan orang tuanya. Yang dibahas sudah bukan lagi kepentingannya diri sendiri. Nah, begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Dalam doa, kalau kita mau belajar, di sini berarti kepentingan kita dan kepentingan Tuhan itu akan bertemu di dalam doa. Nah, kepentingan kita membawa setiap apa yang jadi persoalan kita, apa yang menjadi problem kita, apa yang menjadi yang hari-hari ini yang ingin kita utarakan sama Tuhan, itu kepentingan kita. Dan jangan sampai kita di dalam doa itu hanya membicarakan kepentingan kita sendiri, tetapi kita lupa untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa sih yang menjadi kepentingan Tuhan itu? Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita? Itu seharusnya juga kita ingin mendengarkan, teman-teman. Ingin mendengarkan suara Tuhan, ingin rindu apa sih yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu kita juga persoalkan. Jadi di dalam doa tidak hanya kita yang berbicara, tetapi Tuhan juga ingin berbicara dengan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau gitu doa itu nggak hanya sekedar hubungan kita, waktu kita jam doa saja. Doa tidak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan di saat jam doa saja, tapi pada kualitas hubungan kita saat berjalan bersama Tuhan. Ini yang sudah kita pelajari minggu lalu bersama Sheila ya, berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat teman-teman, contohnya misalnya tadi udah anak dengan orang tua. Contohnya mungkin suami istri ya, suami istri. Kalau misalnya suami istri ini setiap hari bertengkar, setiap hari saling berantem, bertengkar terus-menerus. Setelah itu tiba-tiba di rumahnya kedatangan tamu nih, atau mungkin keluarga besarnya, atau mungkin kerabatnya, mertuanya datang. Nah, diajakin makan malam tuh, diajakin makan malam.
Nah, nanti pasutri ini, pasangan suami istri ini, mereka bisa pura-pura seakan-akan nggak berantem, seakan-akan itu mereka bisa berdialog mesra gitu. Tolong ambilin dong nasi gitu. Oh iya, mau dibuatin apa? Nah, iya kan. Nah, tapi dia nggak tahu orang lain tidak tahu bahwa sehari-hari kehidupan mereka tuh nggak seperti itu, nggak seperti apa yang dia lihat gitu. Nah, terkadang tuh kehidupan kita juga seperti itu, teman-teman. Terkadang itu kita dalam doa kita bisa menyusun kata-kata indah, kata-kata manis, kita bisa seolah-olah berkata-kata kepada Tuhan lewat doa, tapi hidup kita sehari-hari, kita masih suka-suka sendiri, teman-teman. Bukan lagi suka-sukamu Tuhan, tapi suka-suka sendiri. Kita masih suka berjalan sendiri, kita nggak mau berjalan sama Tuhan. Nah, padahal kalau kita sudah tekun berdoa, kita harusnya juga eh, kalau kita tekun berdoa, teman-teman, berarti kita juga harus memperhatikan hidup kita setiap hari. Hidup kita setelah berdoa itu, apakah kita juga berjalan bersama Tuhan, apa hanya sekedar kita berdoa saja waktu jam doa saja, tetapi kita tidak mempersoalkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kan berarti kita seperti, kalau istilahnya seperti munafik ya, teman-teman ya. Di luar dilihat orang sepertinya bisa mesra, bisa mesra seperti itu. Tetapi kalau waktu di luar tidak ada yang lihat, itu wah, itu seperti nggak ada hubungannya waktu kita berdoa, waktu kita di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu muncullah pertanyaan, bagaimana sih seharusnya kita berdoa? Nah, dengan berdoa itu kan kita punya harapan. Doa itu didengar dan dijawab Tuhan, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Didengar dan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Nah, teman-teman, bagaimana sih seharusnya kita berdoa? Yang pertama, caranya kita harus menjadi orang yang benar dulu. Ini kita ambil di Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Di Yakobus juga, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Tuhan tidak mendengar kalimat doa kita, tetapi orangnya yang dilihat Tuhan. Bukan doa, bukan orang yang benar berdoa, tetapi doa orang yang benar. Bukan orang yang benar, yang berdoa dengan benar, tapi doa orang yang benar yang dicari Tuhan. Jadi kita yang benar dulu, teman-teman. Kita jadi orang yang benar dulu. Nah, gimana sih jadi orang yang benar itu? Itu sekarang timbul pertanyaan lagi. Kalau doa yang dijawab itu adalah doa orang yang benar, lalu bagaimana sih kita jadi orang benar? Nah, pertanyaannya, apakah ada orang yang benar? Nah, ini bagaimana jadi orang yang benar? Benar standarnya Tuhan, bukan benar secara umum, bukan benar secara dunia. Nah, caranya bagaimana jadi orang benar? Kita harus hidup oleh iman. Kalau kita menjadi orang percaya ya teman-teman, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat kita, sudah menebus dosa kita, Dia mati di atas kayu salib, kita percaya, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dianggap benar oleh Tuhan secara cuma-cuma, teman-teman. Kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Tetapi kita juga jangan sampai kita hanya menerima saja, tetapi kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Nah, oleh karena itu kita perlunya menghidupi iman kita ini. Kita harus bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan ada ayatnya juga, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini contohnya misalnya, kalau misalnya aku diberi voucher makan nih, makan apa? Makan olive atau makan apa?
dikasih Kak Thomas voucher makan olive. Ini makan olive gratis. Nah, apakah waktu aku dikasih makan olive itu aku langsung menerima olive? Enggak kan? Itu kan aku harus mengerjakan dulu. Aku harus membuang bensinku, aku harus ke sana, ke tempat olive, langsung sampai ke sana, aku harus mengikuti prosedur yang ada. Prosedurnya untuk makan gratis, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru aku dapat makan gratis itu. Enggak hanya kita dikasih, langsung dapat, enggak, tetapi kita juga harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin berikan itu, keselamatan. Dalam hal ini keselamatan. Nah, ada tindakan atau perbuatan nyata dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau iman tanpa perbuatan kan hakikatnya adalah mati ya teman-teman. Yakobus 2 ayat 17. Ini ayat-ayat pendukungnya juga. Kalau di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, bentuk kita percaya kepada Tuhan, bentuk kita mengimani Tuhan, kita harus berani mempercayakan diri kita, maka kita wujudkan melalui perbuatan kita. Oh, kalau kita percaya Tuhan Yesus, tindakannya apa sih? Gitu. Enggak hanya sekedar kita beriman, tetapi kita malah enggak jadi berkat, kita di tengah-tengah orang sekitar kita malah tidak menunjukkan perbuatan yang tidak menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang percaya, seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu, gimana sih jadi orang benar? Yang pertama kita harus hidup oleh iman, menghidupi apa yang kita percayai. Nah, yang kedua teman-teman, bagaimana jadi orang benar? Kita harus berani berbeda dengan dunia. Kalau ini di Kejadian 6 ayat 9, Nuh ini kita tahu bersama Nuh ini seorang yang benar dan dia itu tidak sama ya, tidak sama seperti orang-orang sezamannya, dan ia hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh pada zaman itu kan ditandai Tuhan, dipandang Tuhan menjadi orang satu-satunya dari sekian banyak orang, dari sekian miliar orang, dia ditandai Tuhan menjadi satu-satunya orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita ingin menjadi orang yang benar di mata Tuhan, kita harus berani berbeda dengan dunia gitu. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini kita sudah sering ya mendengar ya ayat ini, kita jangan sampai serupa dengan dunia, tetapi kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang kedua, berani berbeda dengan dunia. Lalu yang ketiga, bagaimana sih kita jadi orang benar itu? Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang menjadi penghambat kita bertemu Tuhan itu dosa kita. Yang menghambat kita untuk berdoa, yang menghambat kita untuk bertemu Tuhan, menjumpai Tuhan, itu pasti dosa kita, teman-teman. Karena kalau waktu kita melakukan dosa, langsung rasanya bertemu Tuhan kayak nggak layak gitu. Kok nggak layak ya aku berdoa hari ini karena aku habis berbuat dosa nih. Aku habis melakukan hal yang nggak pantas. Lalu aku disuruh berdoa. Nah, itu ada istilahnya ada intimidasi iblis. Wah, kamu kan habis ngelakuin dosa, kok kamu berdoa gitu. Berdoa kan menjumpai Tuhan yang maha suci. Kamu habis berbuat kotor, malah menjumpai Tuhan yang suci. Itu gimana? Nah, itu terkadang yang membuat intimidasi di pikiran kita, yang malah membuat kita itu nggak berdoa. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita menyadari kita hidup di dalam dosa, kita harus cepat-cepat bertobat, teman-teman. Kita harus memulai memperkarakan kesucian dari hari ke hari. Kita harus merajut kekudusan hidup kita, karena di Ibrani 12 ini, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi karena Tuhan itu kudus, berarti kita yang menjumpai Tuhan, itu kita juga harus kudus. Karena
Kalau kita masih kotor kan nggak mungkin yang kotor menjumpai yang bersih. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti yang ketiga, kita sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita harus berusaha meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus berani berkata tidak untuk dosa. Kita nggak boleh lagi kompromi dengan dosa. Karena Tuhan sekecil apapun dosa itu, Tuhan pasti yang namanya dosa ya tetap berdosa. Tidak aja dosa kecil, dosa besar. Namanya dosa, tetap dosa. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya sih kita berdoa? Yang pertama tadi kita menjadi orang yang benar, ya kan? Lalu yang kedua, kita harus berdoa dengan benar. Kalau pertanyaannya, kalau berdoa dengan benar, berarti ada doa yang salah. Itu. Kalau di Yakobus 4 ayat 3 ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, kita seharusnya berdoa itu bukan untuk keinginan kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita, keinginan daging kita, tapi kita berdoa untuk mengerti apa sih yang menjadi kemauan Tuhan, kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa sih itu. Nah, kalau kita menjumpai Tuhan, kita harus sebisa mungkin berdoa secara benar, teman-teman. Ini kalau kita salah berdoa, karena biasanya kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Seperti misalnya seorang seorang anak kecil kalau meminta kepada orang tuanya pisau, itu kan udah nggak mungkin dikasih kan teman-teman. Itu udah nggak mungkin langsung dikasih. Nah kan karena membahayakan seperti itu. Nah begitu juga dengan kita, apakah selama ini yang kita minta dalam doa itu justru membahayakan keselamatan kita. Nah kan Tuhan itu yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti, Tuhan yang maha mengetahui. Jadi jangan sampai kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi kita juga ingin apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu, seperti itu. Nah, lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimana berdoa dengan benar? Benar di sini benar standarnya Tuhan, sesuai hati dan maunya Tuhan. Yang pertama, kita harus memeriksa motivasi hati kita dan perbuatan kita sebelum dan sesudah berdoa. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa. Kalau kita setiap hari misalnya nonton drakor, nonton anime, atau lihat film sepanjang hari, lalu setelah itu kita berdoa, itu rasanya kita akan kurang fokus dalam berdoa, teman-teman. Nah, begitu juga sesudah kita berdoa, apa sih yang nantinya kita rasain setelah berdoa itu? Nah, itu malah menjadi seperti doa itu sia-sia. Jadi, setiap hari kita harus memeriksa motivasi hati kita, perbuatan kita, sebelum kita berdoa dan sesudah kita berdoa. Nah ini, di 1 Tawarik 28 ayat 9, Tuhan itu menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tidak mendengar, tidak peduli dengan ucapan kita, tidak peduli dengan ucapan manis kita saat berdoa, tetapi Tuhan melihat motivasi terdalam hati kita saat kita berdoa kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya bayi itu kan belum bisa ngomong, dia cuma seperti itu kan. Nah, itu kan, tapi orang tuanya pasti udah tahu bahwa dia ini meminta sesuatu. Nah, begitu juga dengan Tuhan, dia tidak mempersoalkan susunan kalimat kita yang bagus saat berdoa, tidak mempersoalkan kata-kata yang bagus, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Sudah belum sih kita itu benar-benar berdoa dengan tulus, dengan hati yang memandang Tuhan gitu. Jadi Tuhan bukan memandang doanya, tetapi Tuhan memandang pendoanya. Nah ini seperti waktu
contoh di Alkitab, teman-teman, di 1 Samuel 15 ayat 15. Waktu itu Saul disuruh Tuhan melalui Samuel untuk mengalahkan orang Amalek tuh. Waktu itu Saul disuruh Tuhan melalui Samuel itu mengalahkan semua orang-orang Amalek, membunuh semuanya, orang laki-laki, perempuan, bahkan lembu, domba, ternak mereka harus dibinasakan. Nah, tetapi waktu itu Saul malah tidak membinasakan semuanya. Saul menyisihkan domba-domba, kambing-kambing, lembu-lembu yang terbaik. Nah, waktu itu langsung Tuhan kesal kepada Saul. Nah, dan itu langsung Saul pun membuat alasan itu. Di 1 Samuel 15 ayat 15 ini, semuanya itu dibawa orang-orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Allah, Tuhan Allah. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah itu, padahal awalnya Tuhan harus berkata kepada Saul untuk membunuh semuanya, termasuk kambing, domba, keledai, semuanya harus dituntaskan, dihabiskan. Tetapi Saul ini dia membuat alasan, sepertinya itu alasan rohani ya teman-teman ya. Alasan rohani untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan tuh. Dia menyisakan dengan alasannya ingin mempersembahkan korban-korban itu kepada Tuhan. Nah, dengan begitu kan berarti dia tidak taat dengan Tuhan, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai perbuatan Saul itu, ya kan? Karena Tuhan lebih menyukai ketaatan kita dibandingkan persembahan kita. Kalau ini kan berarti Saul seperti alasannya rohani banget kan. Rohani banget, wah ini aku mau persembahkan sama Tuhan. Nah tetapi dia nggak menaati, dia tidak menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Begitu juga waktu di 1 Samuel 16 ayat 7 ini, Samuel ini waktu ke Isai, orang tua dari Daud, itu disuruh Tuhan untuk mentahbiskan Daud waktu mencari anaknya. Nah, waktu itu Isai memperlihatkan tuh anak-anaknya Eliab, Abinadab, Syama, anak-anak Isai yang gagah-gagah, elok-elok parasnya. Nah, tapi waktu itu bukan itu yang dipilih Tuhan. Bukan dari parasnya, bukan dari fisiknya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Sampai si Samuel berkata, adakah lagi anakmu itu? Nah, langsung akhirnya Daudlah yang sedang di menggembala domba yang dipilih Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, waktu kita berdoa, periksalah hati kita, apakah hati kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Terkadang kan kita juga sering dalam doa kan membuat alasan pembenaran ya. Membuat alasan pembenaran, Tuhan ini kan rencanaku seperti ini kayaknya itu berhasil deh. Harusnya kalau aku membuat kayak gini itu berhasil Tuhan gitu. Tetapi kalau nggak sesuai apa yang Tuhan mau, yaitu namanya ketidaktaatan. Atau mungkin kalau kita berdoa untuk jodoh atau berdoa untuk apa, Tuhan ini yang terbaik sih menurutku. Dia sudah pelayanan, dia anak Tuhan, dia satu gereja sama aku. Ini udah fix nih Tuhan, ya kan? Udah fix nih jodohku Tuhan. Nah, tapi kan Tuhan yang lebih tahu, dia pasti memberikan yang terbaik. Nah, terkadang kita ini sering membuat alasan-alasan yang kita tidak mau tahu apa yang sebenarnya ingin Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih kita berdoa dengan benar? Kalau tadi kan berarti yang pertama Tuhan melihat motivasi kita berdoa. Yang kedua, kita berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita mau bersedia hidup di dalam penurutan akan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, teman-teman. Pernah belum sih teman-teman waktu berdoa, itu tiba-tiba waktu berdoa kok keluar kata-kata yang sebenarnya teman-teman
nggak terpikirkan tiba-tiba keluar gitu. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Allah yang diberikan kepada kita itu membantu kita dalam berdoa. Ini ada ayatnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, Roh Allah yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita itu membantu kita dalam berdoa. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki barang siapa menyembah Dia, eh, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa sih menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Artinya roh kita yang dipimpin Roh Kudus itu, itulah yang membuat kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Dan penyembahan kita ini harusnya diwujudkan dengan perilaku, perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Enggak hanya kita menyembah, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau penyembahan itu kan artinya kita menghormati Tuhan ya, proskuneo yaitu ya. Menyembah Tuhan itu proskuneo, memberi nilai tinggi Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan karena kita tunduk, kita menghormati Tuhan. Berarti kita melakukan apa yang ingin Tuhan mau. Kalau kita menghormati seseorang, pasti kita turut menuruti apa yang keinginan apa yang siapapun yang kita hormati. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita tunduk kepada Tuhan, pasti kita juga harusnya melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, doa yang benar itu pastinya membuahkan tindakan bertanggung jawab yang benar juga. Jadi dalam doa tidak hanya meminta, di sini di Matius 7 ayat 7, ayat yang sudah terkenal, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di sini Tuhan sebenarnya ingin berkata bahwa kita ini tidak hanya sekedar meminta, tetapi kita juga ada tindakan aktifnya. Tidak hanya sekedar meminta, lalu kamu akan diberikan, tetapi mencari juga, mengetok juga. Jadi perlu tindakan aktif, yang dimana tindakan itu pasti dibutuhkan tenaga, perlu waktu, ya kan? Mencari itu kan perlu waktu, memerlukan usaha, effort. Jadi dalam doa kita itu, doa dan tindakan kita itu harus sama, harus sepadan. Di sini aku kemarin dapat quotes bagus juga, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana sih berdoa yang benar itu? Berarti doa yang benar, Tuhan melihat motivasi kita, Tuhan melihat kedalaman hati kita, lalu kita harus hidup di dalam roh, ya. Dan yang terakhir, kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita doakan. Nah, ini kembali ke pertanyaan yang awal tadi, bagaimana sih seharusnya kita berdoa? Yang pertama kan kita sudah belajar, kita harus menjadi orang benar. Lalu kita berdoa dengan benar, ya kan? Berdoa dengan benar. Lalu yang terakhir, yang ketiga teman-teman, kita harus memiliki dasar berdoa yang benar. Dasar kita berdoa dan menyembah Tuhan itu adalah rasa haus dan butuh Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai. Nah, kalau ibarat kita butuh Tuhan, itu seperti contohnya, teman-teman, kalau kita, misalnya kita sebagai seorang mahasiswa, kita tiba-tiba diberikan beasiswa nih ke luar negeri, dengan prosedur-prosedur seperti ini, dengan persyaratan seperti ini. Nah, lalu tiba-tiba di tengah-tengah prosedur itu, ada salah satu hal yang perlu dipenuhi, contohnya misalnya tanda tangan rektor. Nah, tanda tangan rektor ini harus nih dipenuhi. Nah, berarti kan kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan tanda tangan rektor. Berarti kita harus mencari rektor itu. Kita rela tuh nggak pulang kuliah, kita harus ke sana demi sebuah tanda tangan biar kita mendapatkan beasiswa itu. Nah, begitu juga
kita kepada Tuhan, apakah kita itu benar-benar butuh Tuhan sampai seperti itu? Apakah kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan, kita haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai. Nah, itu coba kita renungkan bersama-sama, teman-teman. Lalu memiliki dasar berdoa yang kedua ini, kita berdoa dan menyembah Tuhan itu harus didasari dengan rasa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Di Injil Markus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini dah ayat terkenal ya teman-teman ya. Ini dengan segenap, segenap, dan segenap. Berarti kita harus utuh, kita harus full mencintai Tuhan. Kalau kita ya teman-teman, mencintai siapa ya, seseorang yang kita cintai, misalnya kita mencintai gebetan kita, atau mungkin pasangan kita, pacar kita, itu pasti kita rela akan melakukan apapun yang dia inginkan. Kita rela tuh meluangkan waktu kita rela membelikan dia sesuatu asal dia senang, ya kan. Kalau dia senang, kita pun juga ikut senang. Dan waktu kita membelikan sesuatu, itu udah nggak dihitung-hitung lagi itu. Ini mahal apa enggak, pokoknya dikasih. Nah, itu sampai segitunya kalau kita mencintai seseorang itu, wah. Nah, tapi teman-teman, apakah kita kepada Tuhan sudah sampai seperti itu? Kalau kita mencintai seseorang aja bisa, effort kita bisa kita keluarkan sampai seperti itu, apakah kepada Tuhan juga harusnya lebih daripada itu, teman-teman? Iya, iya kan? Nah, oleh karena itu cinta itu mengasihi Tuhan diwujudkan dengan memberi diri melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya ya teman-teman, kita hanya berkata, aku mencintai Tuhan, tetapi tidak diwujudkan dengan perbuatan, kan sama aja bohong. Sama kayak istilahnya kita punya mempunyai pacar lah atau pasangan. Yang kita bilang sama pasangan kita, aku mencintaimu gitu, aku mencintaimu. Nah, tapi kita hanya berkata itu, lalu di waktu kita tidak saling ketemu dengan pasangan kita malah bersenang-senang dengan orang lain, itu kan sama aja selingkuh ya teman-teman. Nah, itu malah tidak menunjukkan tindakan kita mencintai dia. Kita hanya di omongan aja, di kata-kata saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita mencintai Tuhan, di Yohanes 14 ayat 21 ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Nah, berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, dia harus melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Ditunjukkan lewat apa? Lewat perbuatan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya kita mencintai seseorang nih, kita mencintai seseorang kan tapi terlihat fisik ya, terlihat fisik. Kita bisa melihat dia, kita bisa melihat mungkin ketampanannya, kecantikannya. Tetapi kalau Tuhan, dia kan tidak kelihatan, dia berupa roh. Nah, apakah hal seperti itu bisa kita lakukan, teman-teman, mencintai Tuhan? Nah, ini terkadang rasa kita butuh dan rasa cinta kita kepada Tuhan itu sifatnya situasional atau temporal aja. Terkadang itu waktu kita berapi-api, waktu kita semangat melayani, keadaan kita baik-baik, keadaan kita happy-happy, lagi seneng, itu semangat kita, api pelayanan kita itu berkobar-kobar, seperti kita seakan-akan tuh mencintai Tuhan tuh full gitu. Nah, tetapi terkadang di tengah-tengah kehidupan kan juga ada jatuh bangunnya. Nah, itu terkadang membuat cinta kita sama Tuhan itu meredup gitu, teman-teman. Nah, itu bagaimana sih biar kita itu ingin kan
cinta kita sama Tuhan yang tidak kelihatan itu permanen. Cinta kita sama Tuhan itu tidak jatuh bangun. Cinta kita sama Tuhan itu enggak hilang begitu saja. Kok hanya pas situasi tertentu ada, lalu di situasi lain kok sepertinya aku enggak lagi mengasihi Tuhan seperti aku dulu mengasihi Tuhan, ya gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana sih cara mempermanenkan rasa butuh dan rasa cinta kepada Tuhan? Itu yang pertama yang boleh saya bagikan, itu kita harus sadar setiap hari teman-teman bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Kita harus selalu sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Nah, dan kita harus berbutuh Tuhan itu lebih dari setiap nafas kita, setiap hidup kita, ya kan? Kita harus perlu Tuhan, kita harus sadar itu, harus menyadarkan diri kita bahwa kita itu memang butuh Tuhan, kita benar-benar membutuhkan Dia. Lalu yang kedua, kita harus memaksa diri untuk kita itu mencintai Tuhan, karena Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk mencintai Dia. Tuhan kan memberikan kita kehendak bebas. Untuk kehendak bebas kepada kita, Tuhan nggak mungkin kan memaksa kita manusia ciptaannya itu mencintai Dia gitu. Tetapi kita harus memaksa diri kita harus memilih, kita yang diberikan kehendak bebas dari Tuhan harus memilih, aku mau mencintai Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Dan itu pilihan itu harus berangkat dari kita sendiri, harus berangkat dari ketulusan hati kita bahwa kita memilih untuk mencintai Tuhan gitu. Kita harus memaksa diri kita. Memang sih kalau kita mencintai Tuhan yang nggak kelihatan ini, terkadang itu kita lebih tergiur dengan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang melihat waktu kita pandang di dunia ini, wah kok kakaknya lebih enak ya gitu. Yang itu membuat daging kita tuh suka gitu. Nah, padahal kita harusnya memaksa diri kita untuk lari, untuk menuju sama Tuhan, kita memaksa diri kita untuk benar-benar mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, artinya berarti kita mencintai dan menyukai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan sih. Kalau misalnya kita aja eh, bangun tidur ya teman-teman, bangun tidur itu sudah diberi pilihan kan kita. Apakah kita mau berdoa atau kita mau pegang HP dulu. Nah, itu kan pasti kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang dimana setiap pilihan itu pastinya eh, harus didasari dengan apakah dengan melakukan ini bukti aku mencintai Tuhan apa enggak gitu. Lalu yang terakhir teman-teman, gimana sih caranya mempermanenkan itu? Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Apa sih yang sudah Tuhan berikan sama kita? Apa sih kebaikan Tuhan? Mungkin pertolongan Tuhan selama ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu kan semua karena Tuhan. Kalau kita mengingat kembali, kita flashback kehidupan kita yang pernah ditolong Tuhan, yang mungkin mengalami jatuh bangun, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Itu kan membuat gairah kita, rasa butuh kita, cinta kita sama Tuhan itu pasti akan berkobar lagi gitu. Kalau kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, oh selama ini aku sampai hari ini itu bukan karena kebisaanku aja, tetapi semua itu karena Tuhan, semua itu karena kasih Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, pasti kita bisa terus menumbuhkan rasa cinta kita sama Tuhan, terus menumbuhkan rasa butuh kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, di malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita ingin terus menumbuhkan cinta kita sama Tuhan. Kita ingin terus mengasihi Tuhan tanpa batas. Kita harus berani untuk mengambil
tindakan ini, untuk mengambil kesempatan ini, kesempatan yang berharga kalau kita ingin mencintai Tuhan lebih dari kita mencintai apapun dan siapapun. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya berdoa? Itu bukan lagi hal yang utama, tapi bagaimana kita hidup di dalam doa. Tadi kita sudah belajar, kita menjadi orang yang benar, yang pertama. Yang kedua, kita harus berdoa dengan benar. Yang ketiga, kita harus memiliki dasar berdoa yang benar. Sehingga hal berdoa dan menyembah itu bukan lagi sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah rutinitas, tapi itu semua adalah kebutuhan kita. Itu semua karena kita didorong dengan rasa butuh, rasa cinta kita. Kalau seseorang mencintai, kalau aku mencintai seseorang kan pasti aku ingin terus berkomunikasi dengan dia kan. Rasanya kalau nggak berkomunikasi satu hari itu rasanya kok pengen nelpon gitu, pengen chat gitu kan. Kalau kita mencintai seseorang kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, rasanya kalau nggak berdoa tuh kok ada yang kurang gitu. Kok ada yang kurang ya hari ini ya. Oh, ternyata aku belum berdoa nih. Nah, itu berarti kita harus tumbuhkan rasa cinta kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita memiliki rasa butuh Tuhan, hal berdoa itu udah nggak, bukan lagi hal yang memaksa kita, wah jam jam 5 pagi udah saatnya berdoa gitu. Tapi udah dari rasa butuh kita, udah jadi kebutuhan kita. Kalau nggak berdoa rasanya aneh nih, rasanya garing gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, di malam hari ini yang bisa saya bagikan ya teman-teman, setelah ini kita mau sharing satu sama lain, kita boleh saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Terima kasih Kak Adri buat